Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Selamat datang di Go Sharing Live, persembahan dari Go Bogor Online Service. Tayangan ini hadir setiap hari Rabu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik dengan judul Kasih Karunia Saya versus Orang Lain. Apa nih maksudnya? Jadi kita sebagai orang Kristen pasti tidak asing dengan kata kasih karunia. Kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada hidup kita dan juga pada orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kita mendengar itu, at least saya sendiri ya, saya kadang tuh tidak terlalu bersemangat atau ya biasa-biasa saja. Atau ya oke gitu. Nah kenapa ya? Kok bisa cerita tentang kebaikan Tuhan tapi ada masanya nggak terlalu excited mendengar cerita tersebut gitu. Dan setelah saya renungkan ada dua hal. Yang pertama, kenapa kita tidak begitu excited ketika kita mendengar cerita tentang God's favor dalam hidup orang lain gitu. Itu karena perbandingan gitu. Karena kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Berkat yang dia terima dengan berkat yang kita terima. Atau mujizat yang dia terima dengan yang kita terima dari Tuhan. Nah, ketika mulai banyak perbandingan di satu sisi dan sisi yang lain, itu akan membuat kita tidak begitu bersemangat, bahkan mungkin apatis gitu ya tentang cerita-cerita ini gitu. Yang kedua adalah hal tersebut juga kalau udah parah itu bisa menimbulkan doubt atau keraguan gitu. Jadi kayak Tuhan tuh adil gak sih? Tuhan itu baik juga gak sih? Kok dia kayaknya lebih baik sama orang lain dibandingin sama saya gitu dan sebagainya. Dan pikiran-pikiran ini tuh adalah pikiran negatif yang membuat kita tidak bisa bersukacita ketika kita mendengar berkat yang diterima orang lain gitu, yang disaksikan orang lain. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi hal ini gitu? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita melatih diri kita untuk selalu mengucap syukur gitu. Dibandingkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik kita fokus kepada berkat yang kita terima dari Tuhan gitu. Dan kita membangun habit untuk apa sih yang Tuhan sudah berikan dan sediakan dalam hidup kita, pasti banyak dong ya. Dengan diberikan kesehatan, diberikan pekerjaan, diberikan berkat, sanak saudara dan keluarga yang mengasihi kita dan sebagainya. Pasti ada hal untuk mengucap syukur dan itu harus kita latih gitu. Yang kedua adalah bahwa kita juga sekali perlu untuk mengingat journey atau perjalanan hidup kita. Apalagi bagi kita yang sudah lama untuk mengenal Tuhan, pasti kita pernah mengalami masa-masa sulit dan coba kita ingat kembali bagaimana Tuhan menolong kita. Dan diharapkan dengan kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan tersebut, itu bisa membangun kembali iman kita dan kita dapat mengerti bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat dan dia itu memiliki rencana yang unik untuk setiap diri kita gitu. Yang ketiga, kita juga meminta hikmat dan pengertian bahwa Tuhan itu baik dan rencananya itu segala sesuatunya untuk yang terbaik buat hidup kita gitu. Dan hal-hal ini tuh juga sejalan ya dengan firman Tuhan dalam Filipi ayat 4 yang ke-13 bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu ragu atas kasih Tuhan. Pasti Tuhan itu memampukan kita melewati segala sesuatunya gitu. Dan itu juga dikuatkan lagi di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 yang berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah gitu. Dan inilah yang kita harus lakukan gitu, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, maka kita tetap harus berharap sama Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan sudah meyakinkan kita, sudah membuat kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kesulitan yang kita alami gitu dan akan menolong kita senantiasa gitu.
Dan itulah yang mungkin dapat kita bagikan gitu. Yang pertama tadi kita harus melatih diri kita untuk mengucap syukur, kemudian juga kita harus sesekali mengingat kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan begitu baik. Yang ketiga, kita meminta hikmat dan juga pengertian bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan gitu. Semangat dan tetap excited, tetap berharap, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.